Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Fatmah, program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya mau mensimulasikan mengajar mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial di kelas 4 semester 2 pada tema 8 daerah tempat tinggalku, materi mata pencaharian penduduk di suatu daerah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah anak ibu semuanya baik. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita baca doa dulu ya. Ya, berhubung ayah datang lebih awal, dipersilakan ayah pimpin baca doa. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih ayah sudah mau memimpin baca doa. Nah, ada yang tidak hadir hari ini anak ibu? Oh, hadir semua. Alhamdulillah. Kalau hadir semua, lebih baik ibu absen dulu ya. Ayah, Nanda, Ulpa. Wah, betul sekali. Hari ini anak ibu semuanya hadir. Nah, ada yang masih ingat materi kita sebelumnya anak-anak? Iya, silakan Ulpa. Betul sekali. Pertemuan sebelumnya kita belajar mengenai kegiatan ekonomi pada bidang peternakan, perdagangan. Iya. Nah, materi pembelajaran kita hari ini sangat berkaitan dengan materi pembelajaran sebelumnya. Nah, sebelumnya Ibu mau menyampaikan materi dan tujuan pembelajaran dulu ya. Nah, materi pembelajaran kita hari ini yaitu pengaruh lingkungan terhadap mata pencaharian penduduk di suatu daerah. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian mampu mengidentifikasi masalah mata pencaharian penduduk di suatu daerah, menemukan perbedaan mata pencaharian penduduk, menganalisis masalah tersebut, serta membuat laporan hasil pengamatan kalian di berbagai daerah tempat tinggal. Nah, sebelumnya siapkan buku dan alat tulis kalian ya anak-anak. Bu mau nanya dulu nih, di daerah mana tempat kalian tinggal anak-anak? Ya, silakan ayah. Di pedesaan. Nah, sekarang ibu nanya lagi, bagaimana keadaan daerah tempat tinggal kalian? Ya, baik, aman bu. Wah. Nah, sebelumnya ibu mau bagi kalian kelompok dulu ya. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Ibu bagikan sekarang. 1, 2, 3, 4 kelompok 1, 1, 2, 3, 4 kelompok 2, 1, 2, 3, 4 kelompok 3 ya anak-anak. Nah, sekarang duduk pada masing-masing anggota kelompoknya. Ayo, sekarang kalian duduk bersama anggota kelompok kalian. Pelan-pelan saja, jangan ribut ya. Nah, kalau sudah, kalian hari ini akan berdiskusi mengenai mata pencaharian penduduk di suatu daerah. Nah, kita tepuk semangat dulu ya anak-anak, agar kalian lebih semangat mengikuti pembelajaran hari ini dan berdiskusinya. Kita mulai ya. Tepuk semangat. Semangat. Terima kasih anak ibu semua. Tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, perhatikan ibu ya. Di sini ibu menyediakan sebuah gambar mengenai mata pencaharian penduduk di suatu daerah.
ada di daerah pesisir pantai, daerah dataran tinggi, dan daerah dataran rendah. Nah, adapun gambar yang Ibu sediakan yaitu mata pencaharian sebagai petani, mata pencaharian sebagai nelayan, dan mata pencaharian sebagai pekebun kopi. Nah, coba kalian amati gambar tersebut yang sudah Ibu sediakan tadi. Nah, setelah itu kalian diskusikan mengenai pertanyaan yang Ibu berikan. Soal nomor 1, pada mata pencaharian sebagai petani, termasuk mata pencaharian di daerah apa anak-anak? Nah, soal nomor 2, pada gambar mata pencaharian sebagai nelayan, termasuk mata pencaharian di daerah apa? Nah, soal nomor 3 atau permasalahan nomor 3, pada gambar sebagai pekebun kopi, termasuk mata pencaharian apa? Nah, soal nomor 4, mengapa di setiap daerah memiliki mata pencaharian yang berbeda-beda? Soal nomor 5, apa saja perbedaan mata pencaharian penduduk di desa dan mata pencaharian penduduk di kota? Nah, kalian diskusikan mengenai permasalahan soal yang Ibu berikan tadi. Nah, ini ada lembar kerja kelompok yang sudah Ibu berikan. Nanti akan Ibu bagikan ke semua kelompok ya. Betul sekali, nanti akan Ibu bagikan. Nah, silakan kalian berdiskusi. Nah, berikan jawaban sementara dari pertanyaan yang Ibu berikan tadi. Dan catatlah jawaban sementara kalian tadi di lembar kerja kelompok yang sudah Ibu berikan. Kalian berikan jawaban sementara dulu pada pertanyaan yang Ibu berikan 5 soal tadi. Sudah selesai anak-anak Ibu menulis jawaban sementaranya? Sudah. Nah, kalau sudah selesai, kalian ajukan jawaban sementara tadi. Coba kalian cari tahu mengenai informasi dari pertanyaan masalah di atas. Masalah yang Ibu berikan tadi, kalian cari tahu informasinya. Seperti mata pencaharian sebagai nelayan untuk menghasilkan ikan, kemudian ikan itu dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, contohnya seperti itu anak-anak. Kalian cari tahu informasi mengenai pertanyaan 1-5 yang Ibu berikan tadi. Mengerti anak Ibu? Mengerti. Nah, Ibu berikan waktu kalian 5 menit untuk mencari tahu informasi mengenai pertanyaan tadi. Sekarang langkah selanjutnya, kalian uji jawaban sementara kalian tadi dengan menganalisis dan membuktikan jawaban kalian dari sumber buku yang kalian miliki atau dari sumber lainnya seperti data informasi yang kalian cari tahu tadi. Nah, kalian uji jawaban sementara kalian tadi, apakah benar? Nah, setelah selesai kalian menguji jawaban kalian tersebut, kalian diskusikan bersama teman sekelompok anggota kelompok kalian mengenai pertanyaan masalah di atas.
kalian isi lembar kerja kelompok yang sudah Ibu berikan tadi. Kalian diskusikan. Ya, Ibu beri waktu lagi deh 3 menit untuk menuliskan hasil diskusinya. Sudah selesai anak Ibu? Wah, alhamdulillah kalau sudah selesai. Nah, sekarang kita bermain sambil belajar ya anak-anak. Nah, dengan menggunakan spidol yang diiringi dengan lagu Ampar-Ampar Pisang. Semua kelompok ikut bermain ya. Iya, asik. Main kita hari ini asik. Nah, caranya Ibu jelaskan dulu. Cara mainnya, kalian semua bernyanyi lagu Ampar-Ampar Pisang sambil menjalankan spidol ini dari teman satu ke teman yang lainnya. Nah, setelah itu apabila Ibu bilang berhenti pada saat kita bernyanyi lagu Ampar-Ampar Pisang, maka siapa yang terakhir pegang spidol ini akan maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya tadi anak-anak Ibu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Paham semua ya cara bermainnya ya? Ya, baiklah, kita mulai. Sekarang kita mulai. Ibu mulai dari ayah. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak sebiji di hurung bari-bari. Mangga lepok, patah kayu bengkok. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Ya, berhenti. Di tempat siapa spidolnya? Ya, kelompok 2 dipersilakan maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya ya. Ya, silakan maju. Wah, betul sekali yang dikatakan yang disampaikan oleh kelompok 2 tadi. Kita beri tepuk salut anak-anak. Tepuk salut. 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 Ya, kita mulai lagi ya. Iya, kita mulai lagi. Anak Ibu gak sabar mainnya ya. Kita mulai dari Ulpa. Dari kelompok 1 mulai. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak sebiji di hurung bari-bari. Berhenti. Ya, ada di tempat siapa spidolnya? Wah, kelompok 1 ya. Dipersilahkan kelompok 1 maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Wah, benar sekali yang dikatakan oleh kelompok 1. Beri tepuk salut lagi anak-anak untuk kelompok 1. Tepuk salut. 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 Nah, berhubung semua kelompok sudah menyampaikan hasil diskusinya, apa yang kalian sampaikan tadi sudah benar. Nah, Ibu luruskan dulu ya. Coba kalian perhatikan. Pada pertanyaan atau masalah nomor 1, mata pencaharian petani termasuk daerah dataran rendah. Karena dataran rendah memiliki tanah yang subur. Oleh karena itu, di dataran rendah cocok untuk pertanian. Dan juga merupakan wilayah dataran dengan ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Iya, termasuk dataran rendah di atas permukaan laut anak Ibu. Nah, pada pertanyaan permasalahan nomor 2, mata pencaharian sebagai nelayan termasuk daerah pesisir pantai.
karena pantai ini merupakan bagian dari dataran rendah yang berbatasan langsung dengan laut. Biasanya nelayan ini orang mencari ikan. Setelah itu ikan bisa dimakan dan sebagian untuk dijual. Nah, mata pencaharian di daerah pesisir pantai ini yaitu selain nelayan ada juga sebagai petani garam dan ada juga sebagai perajin. Atau perajin ini orang yang membuat kerajinan dari kerang. Nah, biasanya itu di daerah pesisir pantai anak-anak. Pada nomor 3, permasalahan nomor 3, mata pencaharian sebagai pekebun kopi termasuk daerah dataran tinggi. Karena dataran tinggi ini merupakan wilayah yang terletak pada ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Nah, selain itu, mata pencaharian di daerah dataran tinggi ini juga bisa sebagai petani, pekebun kopi, teh, maupun pedagang. Dari pertanyaan nomor 1 sampai 3 yang sudah Ibu jelaskan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak Ibu? Ya, silahkan Nanda, bertanya apa? Oh, kata Nanda, apa perbedaan petani di daerah dataran tinggi dan daerah dataran rendah? Nah, perhatikan Ibu ya. Perbedaannya itu yaitu terletak pada tanaman yang mereka tanam. Pada di dataran rendah, petani menanam padi dan palawija. Sedangkan petani di daerah dataran tinggi biasanya menanam sayuran seperti sayuran kol, wortel, dan bawang. Nah, paham anak Ibu? Alhamdulillah anak Ibu sudah paham semua. Selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan nomor 4 ya. Nah, tentu saja berbeda mata pencaharian penduduk di suatu daerah karena perbedaan kondisi alam yang berbeda pula, seperti daerah dataran tinggi, dataran rendah, dan pesisir pantai. Tidak mungkin kan daerah pesisir pantai mata pencaharian sebagai petani karena tempat dan kondisinya yang berbeda. Nah, selanjutnya pertanyaan nomor 5. Perbedaan mata pencaharian penduduk di desa dan di kota. Yaitu penduduk di desa bekerja sebagai petani karena banyak lahan pertanian yang tersedia. Ya, betul sekali. Lahan pertanian yang tersedia. Nah, sedangkan penduduk di kota lebih banyak bekerja sebagai pekerja jasa. Karena di kota merupakan pusat pemerintahan dan perdagangan. Ya, silakan. Sari bertanya apa? Kata Sari, apa Bu pekerja jasa? Nah, sekarang Ibu jawab. Pekerja jasa adalah orang yang memberikan pelayanan sesuai keahlian yang dimilikinya, seperti dokter, guru,
polisi, penjahit, dan lain-lain. Nah, paham anak ibu sampai di sini atau ada yang ingin ditanyakan? Alhamdulillah anak ibu sudah paham semua. Nah, kalau sudah semuanya paham, ibu akan memberikan penugasan kepada masing-masing individu. Coba kalian amati lingkungan alam tempat tinggal kalian masing-masing. Nah, setelah itu kalian tulis di hasil pengamatan kalian pada lembar kegiatan siswa yang sudah ibu sediakan. Nah, nanti ibu berikan kepada masing-masing siswa. Nanti kalau sudah selesai, kalian kumpulkan ke depan. Wah, ya, alhamdulillah semuanya sudah mengumpulkan tugas individunya. Nah, sekarang agar lebih memperdalam pengetahuan kalian, ibu memberikan soal evaluasi materi pembelajaran kita hari ini, yaitu pada soal berikut ini. Nah, nanti ibu bagikan ya. Nah, kalian ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan soal evaluasi yang sudah ibu berikan tadi. Ya, semuanya sudah selesai. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, apakah ada yang ingin menyimpulkan? Ya, dipersilahkan Naufal. Wah, betul sekali. Tepuk tangan untuk Naufal. Nah, ada lagi anak ibu yang ingin menyimpulkan? Iya, dipersilahkan Ayah. Tepat sekali, tepuk tangan untuk Ayah. Nah, apa yang kalian sampaikan tadi sudah benar. Kesimpulan hari ini yaitu kita belajar materi tentang mengetahui pengaruh lingkungan terhadap mata pencaharian penduduk di suatu daerah, seperti daerah dataran tinggi, dataran rendah, dan daerah pesisir pantai. Ya, contohnya tadi sudah ibu jelaskan, seperti di daerah dataran tinggi, contohnya pekebun kopi, pekebun teh. Di daerah dataran rendah seperti petani, peternak. Nah, kalau di daerah pesisir pantai tadi sebagai nelayan, petani garam, dan perajin. Nah, belajar lagi ya di rumah anak ibu agar lebih memahami materi yang telah ibu sampaikan. Apa ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Sudah paham semua? Alhamdulillah anak ibu sudah paham semua. Nah, pertemuan kita selanjutnya yaitu kita membahas tentang kegiatan produsen, konsumen. Nah, pelajari dulu ya nanti di rumah. Ya, baiklah. Sekarang kita membaca doa terlebih dahulu karena sebelum memulai pembelajaran tadi kan kita berdoa. Maka di akhir pembelajaran kita pun juga berdoa. Ya, ibu persilahkan Sari untuk memimpin baca doa. Terima kasih Sari. Nah, sekarang rapikan tempat duduknya ya, meja kursinya rapikan anak-anak ibu. Ya, baiklah, sudah. Sekarang pembelajaran ibu akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.